Jangan sampai nanti ketika kita masuk ke daerah pengajian ternyata nggak pas dengan keadaan. Jadi yang kira-kira tidak boleh dibahas apa, itu harus itu. Lah yang kira-kira pas apa yang dimintai oleh masyarakat itu, nanti pasti pasti diterima oleh masyarakat isi dakwahnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Pekalongan. Beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Syafiq SAG. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih? Sehat, alhamdulillah, sehat. Sehat sangat. Gimana kesibukan ini akhir-akhir ini sibuk? Ini kebetulan pas di madrasah habis bagi rapot sehingga saya longgar sekali ini. Berarti ini sampai 2 minggu depan saya longgar. Ini berarti sekali. Momennya pas ya kita bincang-bincang santai ya. Iya, bincang santai. Nanti kalau sudah masuk ke bulan Rajab ini sudah nggak ada waktu. Sudah, jadwalnya sudah full. Iya. Kalau saya tuh pinginnya kalau Rajab pinginnya tanggal 27 itu ada 1 bulan. 27 semua itu karena yang minta pengajian Rajaban 27 itu lebih dari 20 tempat. Masya Allah ya. Saya nggak bisa nelayanin cuma 1 tok kan. Seperti malam 17-an itu sama. Minta pengajian malam 17-an semua. Pengennya 1 bulan tanggal 17. Insya Allah nanti kalau sudah bulan Rajab kemudian masuk Sa'ban, tutupan imtihan TPQ dini itu luar biasa. Meskipun kata para pedagang itu sepi gawian, tapi pengajian di Pekalongan, Pemalang, Tegal ini masih tetap ramai. Baik, ini bincang-bincang santai ini bahas tentang dakwah ala Rasulullah, Pak Yai. Jadi tertarik untuk diskusi dengan panjenengan ya kan, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ya kan. Nah, seperti apa sih gambaran dari jenengan ya kan? Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, dakwah modelnya Rasulullah yang luar biasa sekali gitu kan. Mungkin sedikit jenengan memberikan gambaran gitu. Itu gimana? Rasulullah di saat beliau masih hidup bersama sahabat, Nabi sudah memberikan garis bawah model dakwah. Kata beliau, sabdanya, innama anna muballighun wallahu yuhdi. Ya, kami sekedar menyampaikan dakwah kepada masyarakat, tapi Allah yang membuka pintu hati mereka. Jadi Nabi itu dakwahnya tidak ngotot. Nabi itu kalau dakwah sangat santai. Bahkan bahasa kasarnya diteplok pipi tengen bagi pipi kiwa. Berarti tidak memaksakan yang jadi sasaran dakwah itu harus ikut gitu ya? Tidak. Rasulullah sangat santai. Bahasa Qur'annya fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Nabi itu tuh kalau dakwah linta, bahasa Arabnya itu santun, santai. Kalau bahasa terjemah sekarang tasamuh, tawazun, itidal. Nabi itu tidak pernah ngotot dalam berdakwah. Kalau Nabi itu dakwahnya dengan cara kasar, kata Allah mereka akan pergi meninggalkan Rasulullah. Nabi itu santai. Ada contoh real di dalam kitab kitab Sirah Nabawiyah. Itu Abu Jahal bahasa Jawane tok loro.
ya. Di depan pintu rumahnya dibuat parit, dibuat sumur, kemudian dikasih daun perumbian itu. Dia nyuruh temennya untuk datang ke rumah Nabi, matur kalau Abu Jahal loro. Tujuannya apa? Nabi agar besuk atau nilii. Ternyata ini gaman makan tuan. Ketika Rasulullah sudah sampai ke depan pintu rumah, ya Nabi ya husnudzon, memang taunya memang Abu Jahal sakit beneran. sakit beneran. Tapi ternyata ada rencana mau menjebak mencelakakan Rasulullah. ya, Menjebak. istilahnya mau menjebak ya. Iya. Kemudian Rasulullah ketika menginjakkan kakinya di bibir sumur itu, malaikat yang datang menghampiri untuk menjaga Rasulullah, dijaga itu kakinya sehingga Nabi tidak terjebak masuk ke dalam sumur. Nabi kemudian balik. Begitu balik Abu Jahal nggak seronto, Muhammad jarar tilik pak lekmu lah, korak tilik no kan. Dia nggak sadar, dia malah masuk sendiri. Itu Rasulullah kalau emang keras, yo ditinggal penak wes mati nang sumur. Tapi ketika Abu Jahal mengundang Nabi untuk menolong, Nabi datang menolong. Itu satu contoh. Contohnya. Saya pernah dengar juga contoh lain ketika saat Nabi atau Rasulullah itu dakwah ke salah satu kaum, gitu kan, dan itu menolak dengan keras, bahkan dilempari bebatuan, ya kan? Bahkan Nabi bahkan malaikat Jibril pun kan menawari, ya kan, bahkan gunung ya, bener, itu kan, bahkan Rasulullah kan katanya melarang gitu ya, melarang jangan kan seperti itu. Berarti memang benar-benar sopan santun dan juga dengan cara yang lembut seperti itu. Nah ini tentunya kiat-kiat seperti apa sih yang dilakukan oleh mubalek kan seperti itu, bisa meniru yang dilakukan oleh Rasulullah itu kan. Contoh-contoh lain seperti itu. Bahasanya Imam Suyuti itu begini ya. Kita kalau tasabuh itu nyerupa ngembo ya. Niru Rasulullah keduren. Keduren. Oh gitu. Iya. Kudu pangkate. Ya nirune karo sahabat Nabi, tabiin sampai pada generasi para wali songo yang memang wis masyhur kacarita, beliau memang berhasil mengislamkan masyarakat di Jawa, khususnya di Indonesia pada umumnya. Itu kan bahasa Imam Suyuti kan, fatasabbahu illam takunu mislahum innat tasabbuha birrijali falahu. Sampan tu niru-niru ngimbo-ngimbo karo wong-wong alim biyen. Nggih. Lah di Kalongan kita punya beberapa figur tokoh-tokoh dai, itu ada Pak Yakrom Sofandiri, ada Pak Kim Muzajjad, ada Imron Masyadi, ada Ki Subhi, bahkan ada Pak Yusufi Alwi. Itu tokoh-tokoh dai yang sudah melegend Mas, melegenda di Pekalongan, bahkan sudah sampai tokoh ke legend ya. Legend, sampai ke luar Pekalongan itu. Iya. Nah itu saya lihat model dakwah beliau, itu rata-rata itibak kepada para walullah di Jawa, para Songo. Pendekatan lewat budaya, lewat syair-syair Jawa itu kan, lewat gending itu ternyata sekarang masih diterima Mas Febi oleh masyarakat. Jadi ini kalau kita tiru Rasulullah kan, ya modelnya mirip Rasulullah, tapi implementasi di bawah tetap. Ya, berarti Islamisasi ya kan di Indonesia, di Nusantara itu berarti kan Wali Songo mengalami kesuksesan ya dalam menyebarkan agama Islam. Nah ini, nah ini cara Wali Songo ya kan, itu kan tentunya juga meniru Rasulullah ya kan, model Rasulullah dalam hal berdakwah dengan cara
sopan santun dan lembut kan seperti itu. Nah, hal seperti itu kan, ini berarti dikategorikan sukses itu kan. Nah, berarti cara dalam hal berdakwah menyebarkan agama Islam itu kan tidak melalui paksaan, nah, itu kan. Nah, ini berarti dikategorikan bahwa mengarah pada lakum dinukum waliyadin atau bagaimana? Di Qur'annya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Jadi kita sebagai dai hanya sekedar menyampaikan saja. Maka nyuwun sewu, guru saya ketika di pondok kan dulu saya punya guru yang juga ahli pidato itu Pak Kiai Haji Ali Murtadon Demak yang pernah mukim di Mekah sampai 16 tahun. Di pondok itu ada ada acara khitobah. Khitobah itu setiap malam Jumat, kamar satu yang tugas dari mulai yang memimpin baca berjanji, kemudian MC, kemudian qori, sholawat, sambutan sama itu Pak Yus itu nunggoni di lokasi acara khitobah itu. Kemudian para teman santri dipancing untuk bahasanya gojlok ya, agar mental santri itu betul-betul kuat, gitu ya. Itu kiai-kiai kita dulu itu hampir rata-rata model dakwanya seperti zaman Wali Songo. Kanjeng Sunan Kalijaga itu kan ketika dakwah malah justru mendatangi tempat-tempat maksiat yang sekarang ditiru oleh gayana Gusmi ya, Gus Miftah yang sekarang sedang ngerame ini kan. Beliau dakwanya di tempat-tempat klub malam kan. Ya, memang ada yang mengatakan ya, pernah mendengar kan, kalau dakwah di masjid itu kan ya sudah nata ya. Tapi kalau dakwah yang di tempat-tempat bahasa kasarnya maaf ya, lembah hitam kan kayak seperti itu kan memang butuh mental yang luar biasa kan seperti itu. Nah, itu juga tentunya Wali Songo ketika saat dulu menyebarkan agama Islam di Indonesia, di Nusantara, itu berarti kan tentunya tidak asing dari hal-hal seperti itu. Lebih ekstrim lagi. Iya, lebih ekstrim lagi. Ya kan. Tapi kan saya dengar bahwa yang saya tahu bahwa Wali Songo itu kan penyebaran Islam kan melalui perdagangan ya kan, melalui perkawinan, bahkan saya pernah membaca pernah mendengarkan itu keterangan bahwa kalau mau melihat pertunjukan yang dibuat oleh Sunan itu kan ya kan diisi materinya diisi dengan pesan-pesan moral, ajaran agama ya kan. Bahkan katanya akulturasi budaya ya kan itu yang sekarang ada munggah kemulo terus apalagi itu. Ya kalau model pendekatan pakai nikah itu seperti yang dilakukan oleh Sultan Alul Yakin itu Sunan Nenggiri itu kan nikah sama anaknya Adipati Minak Jinggo ya itu kan. Jadi Adipati Banyuwangi itu dakwah lewat pendekatan nikah. Kalau Kalijogo ya tadi yang Mas Fikri ngendika tadi tempat-tempat mesum, tempat-tempat dunia gelap itu Kalijogo masuk persis seperti Gusmi yang di Ploso itu. Kemudian yang terakhir malah putranya Mbah Haki Asrori ya, Alis Haki itu ketika Bu Risma wali kota Surabaya membubarkan Gang Doli itu kan ya, itu kan malah Gusnya Pak Asrori kan malah nangis. Seperti itu. Karena apa? Karena setiap malam Gusnya Pak Asrori berada di Gang Doli. Nangisnya kenapa itu? Karena dakwanya sudah dihilangkan, dibubarkan sama Bu Risma itu. Gang Doli kan lewat perdanya Bu Risma kan dibubarkan. Padahal di situ ada bahasanya wanita tuna susila itu banyak yang hafidh Mas. Sehingga putrane Pak Asrori itu sampai membebaskan agar
keluar dari tempat itu kan sampai habis beberapa ratus juta supaya tidak dipungkul oleh mucikari, oleh gugulu Iya, itu Masya kan. Allah, ya. Begitu. Begitu luar biasa Iya, perjuangan. beliau setiap malam di sana ngaji sama mereka. Memang saya pernah dengar juga dari salah satu dosen ya, itu kan juga tidak hanya di mana Surabaya, tapi juga di daerah lain ada yang perempuannya itu juga ya bisa dikategorikan hafal Quran gitu kan. Iya, iya. Itu ya memang itu alasan lain banyak lah kan seperti itu. Nah, kembali ke tema Pak Yai. Iya. Nah, berarti teknik atau langkah yang dilakukan oleh Wali Songo itu umpan baliknya seperti apa? Iya. Ketika saat dengan apa namanya melihat fenomena masyarakat yang Iya. heterogen, yang Iya. bermacam-macam seperti itu, bagaimana itu? Ada contoh kecil di buku Babat Tanah Jawa itu ya. Raden Syahid atau Kali Jawa itu kan masuk komunitas apa ya, orang-orang nakal, dung main judi lah, dung main keplek bahasa kasar itu. Dia ikut main Mas. Berarti intinya anu ya, mengikuti arus tapi Iya. nggak terbawa arus. Iya, beliau ikut main. ngikuti arus tapi tidak terpengaruh, malah Karena- kalau bisa mempengaruhi. Sekarang waliullah ya, Iya. mainnya menang itu. Begitu menang, para pekerja itu jeung Sunan jenengan nek main judi kok menangan. Aku tuturian wis menang ya priye. Oh gampang, sama nanti habis maghrib datang ke Masjid Agung Demak Baja nonton wayang. Gue lakone mbah Garut Kaca Edan apa Petro Mantu. Lah itu mereka datang. Waktu itu masih Hindu Mas, belum ngerti wudhu, belum ngerti sholat itu. Wah, luar biasa namanya. Waktu itu masih Hindu. Tantangan Iya. luar biasa. Begitu mereka masuk ke komplek Masjid Agung Demak, ada pagelaran wayang kulit yang dimainkan karo Raden Syahid. Mereka nggak berasa baca syahadat, mereka bisa wudhu itu dari nonton wayang itu Mas. Jadi sebenarnya memasukkan syariat tapi di pendekatan budaya tadi. Banglo kalau kelingan almarhum Entu Susmono, Bupati Tegal kan, itu betul-betul hampir menyamai model dakwah. Kayak wayang ya. Wayang ya. Nah, berarti kiat-kiat atau langkah-langkah dalam hal berdakwah yang enak didengar, terus juga mudah diterima, umpan baliknya dari jamaah itu bagus. Itu menurut jenengan bagaimana Pak? Oh gini. Saya sambil tak minum ya. Ya. Teknisnya gini Mas Fikri. Seorang dai yang baik itu ketika apa ya? Ketika mau ngisi pengajian di sebuah daerah itu sambil ngomong-ngomong saat naik mobil itu nanti kan tanya jeruane wong kampung. Mas panitia nyuwun sewu kira-kira mangke kula maturi bab napa? Itu yang harus dikuasai dulu. Jangan sampai nanti ketika kita masuk ke daerah pengajian ternyata nggak pas dengan keadaan. Jadi tanyanya sikat ketika pas jemput saja, jangan saat nembung. Kalau nembung sudah lama mungkin cok lupa. Okay. Yang kira-kira tidak dibahas apa. Itu harus itu. Lah yang kira-kira pas apa yang dimintai oleh masyarakat itu. Nanti pasti pasti diterima oleh masyarakat isi dakwahnya itu. Lah sambil jalan nanti kita sudah mulai bisa merangkum, oh berarti nek yang dikendaki itu berarti nanti lamun juga campur saya lagune wek dikempot. Lamun juga dandut juga Omah Irama wek ya kan sudah ada bayangan. Jadi ketika pas naik mobil itu tanya yang kira-kira yang pas dengan masyarakat apa. Yang kedua ini ritual batin paling enggak jangan ketika nanti jalan sampai ke lokasi ya ojo lali uluk salam sama sing babat sohibul wilayah Kanjeng Nabi, Kanjeng Syekh Wali Songo Mbah Sim ini harus kula sering bahasanya apa ya, ketatarapan
ketika menghadapi masalah itu Mbah Sim kadang-kadang datang di tengah-tengah kita, tapi lewat apa inspirasinya Pak, lewat apa ya bahasanya, pikiran. Itu Mbah Sim memberikan solusi terbaik ketika kita pas ada masalah saat dakwah. Mbah Sim Ali Songo, kemudian yang babat tanah situ lah, baru nanti begitu masuk ke desanya baru nanti kita uluk salam, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti nggak ada kendala. Jadi kasus-kasus seperti dulu saat Kiai kemudian diadang oleh Warok, diadang oleh Begal, diadang oleh itu dulu Pak Kiai siapa yang talon itu Musafa ya. Pak Musafa itu dulu beliau kan memang jagoan itu kan, beliau kan jagoan pendekar itu pendekar. Nah tapi kan di Geringsari pernah beliau diadang preman, ketika beliau pas di Bandar juga pernah, tapi zaman dulu beliau masih muda kan, masih letak-letik ya. Itu kalau konsep saya dari dulu itu, dari guru saya itu, ketika mau masuk itu paling enggak uluk salam sama sohibul wilayah, betulnya tadi nggih, wali-wali sing babat disoke melu-melu ngewangi. Nah ini Mbah, saya kadang manggil Pak Yai, kadang manggil Bah kan kayak gitu kan, Mbah Yai itu. Nah ini kalau zaman Rasulullah, kembali ke ini ya, penjelasan dakwahnya Rasulullah itu kan ketika saat Rasulullah menyebarkan agama Islam, bahkan memimpin pemerintahan, itu sikap dengan orang non Muslim bagaimana? Kan terkait mungkin penjelasan disambungkan dengan uhwah Islamiyah, uhwah Watoniyah, dan uhwah Basyariyah. Itu bagaimana model Rasulullah atau sikap Rasulullah kepada yang non Muslim ya kan, waktu itu kan non Muslim itu seperti apa? Jenengan sambil minum nggak apa-apa? Kalau yang ditanyakan tentang sikap Nabi dengan non Muslim, ya kita langsung masuk ke Madinah Mas Fikri. Ya, karena waktu Nabi dakwah di Mekah kan bahasa kasare itu kurang berhasil, kurang ya, kurang bukan berhasil. Tidak ya, tidak, kurang berhasil. Nabi dakwah yang sesungguhnya itu ya di Madinah itu, di samping memang temperamen masyarakatnya juga menerima Rasulullah, bahasanya apa ya, uangnya dong waras. Nggih, waras. Nah, jadi mau diajak dialog, diajak diplomasi kan di Madinah mau. Kalau Mekah kan temperamennya kan keras orangnya kan. Nggak mau tahu. Iya, nggak mau tahu. Lah sehingga ketika Rasulullah apa ya sampai ke Madinah bersama para sahabat, itu baru Rasulullah kan dengan non Muslim bagus banget, malah ketika Fathu Mekah aja Rasulullah malah membela Abu Sufyan kan, waktu masih kafir itu. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia selamat, terjaga jiwa, darah dan terbendanya. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan pun juga akan selamat. Otomatis Nabi itu kan sebegitu hebatnya menghargai non Muslim. Berarti itu nilai ukhuwah sudah ada zaman Rasulullah. Wah, ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa setanah air ya. Nah, sudah muncul seperti itu. Apalagi di Madinah itu Rasulullah nampak banget dengan non Muslim. Nabi nggak pernah apa ya kasar dengan mereka. Nabi tidak pernah memaksa mereka. Bahkan saat Nabi Rasulullah Fathu Mekah berhasil kan, berhasil. Itu kan orang-orang Mekah yang datang ke Madinah berbondong-bondong, bahasa Qurannya yadkhuluna fi dinillah afwaja, itu kan berbondong-bondong. 3 orang, 4 orang, 5 orang datang ke Madinah bertemu Nabi untuk membaca syahadat, ya. Itu masuk ke Madinah Nabi nggak tanya aku saya ngedone aku wingi ya tidak. Sama sing masang paku masang omahku, tidak. Dan Nabi tahu itu kan. Aslinya kalau yang meludahi saya ya kan, Nabi kita kan tahu yang meludahi. Nggak ada rasa dendam ya. Iya. Mungkin kalau orang awam kan seperti itu langsung jangankan dendam, malah jangankan dendam, istilahnya ya ini apa? Tambah. Iya. Surokoh Daksur yang akan membunuh Nabi sampai pedangnya terlempar itu kan, sudah 1-0 itu. Kok Nabi nggak ambil pedangnya ya? Langsung untuk bunuh gitu ya, misalkan melawan gitu ya. Iya. Malah
Suraka matur Kanjeng Nabi, sak benere Gusti Allah ki sapa kok sampai sudah ada kesempatan untuk membunuh jangan kok saya kok gagal lagi dengan itu kan. Allah itu siapa sebetulnya kan gitu Suraka malah. Iya. Itu yang contoh ukhuwah watoniyah ya kan, artinya hidup bersama di Madinah ya kan, ya kan di Madinah hidup bersama, tapi di situ Rasulullah menghormati banget ya kan, sangat menghormati dengan non muslim lah. Yang contoh model Rasulullah ketika berdakwah yang sifatnya yang dilakukan oleh Rasulullah atau implementasi dari Rasulullah menerapkan ukhuwah basyariah itu seperti apa, Pak? Yang ketika saat beliau berdakwah ya kan, contoh-contoh berdakwah itu. Iya, itu basyariah kan, ada orang Yahudi yang buta matanya, sewu kan, buta matanya, kemudian sakit kan itu, sakit. Setiap pagi Nabi menyambangi dia sambil yang pengemis itu. Ya, pengemis itu. Sambil membawa bubur di rumah kan, Nabi ndulang waktu itu. Ketika tersentuh tangannya, kok tangannya dingin banget, empuk itu kan. Itu sampai dilakukan beberapa kali, Mas Fikri, beberapa kali sambangan. Nah, suatu saat Rasulullah ada udzur tidak nyambangi yang ganti orang lain. Jadi ya, ketika terpegang tangannya, lah kok tangannya kok beda, orang sing biasane. Iya. Nggih. Sampean ki sapa kan? Sing biasa ndulang awakmu ke Kanjeng Nabi Muhammad yang setiap hari aku pisu, yang setiap hari aku caci maki, yang setiap hari aku marahi, ternyata lo beberapa hari ini malah beliau sing datang ke sini nyambangi jenengan yang ndulang kamu kan basyariah kan. Sama non muslim sakit aja Nabi mau menyambangi, mau ndulang itu kan. Kalau nek wong saiki kan syukur di kowe obat tikus pi campur bubure. Nah, didulang mek mati. Tapi Nabi enggak, malah disepatani. Iya, malah disepatani. Itu Rasulullah. Nah, ini itu berarti begitu ini ya, relevansi banget dengan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak ya. Jadi pertama itu berarti kuncinya dalam hal berdakwah itu akhlak. Iya, betul. Akhlak ya. Itu akhlak dengan siapapun. Dengan siapapun, tidak memandang bahwa ya tidak merendahkan dan juga tidak apa ya, ya dalam hal memberikan contoh gitu kan. Itu mungkin berkaitan dengan akhirnya bisa disimpulkan bahwa berarti Rasulullah dalam hal berdakwah itu modelnya kunci utama adalah dengan akhlak ya kan, akhlak yang baik, dengan attitude atau sikap yang baik. Nah, ini jenengan sendiri selaku dai ya, selaku mubalek, kunci daripada akhlak yang perlu diterapkan dalam berdakwah itu seperti apa, Pak Yai? Mas Fikri, dakwah itu yang paling pokok itu audien itu loh Mas, audien itu pendengar itu dengan kita menerima enggak kan? Kalau sudah menerima, cocok ya, apapun yang kita ucapkan, yang kita sampaikan mereka menerima. Yang malah sering bahaya itu malah bukan dengan non muslim. Kalau dengan non muslim, saya pernah ngaji di Purbo, di Jolotigo, yang notabene mustamnya juga ada non muslim juga ikut ngaji, ikut mendengarkan, malah ikut rewang juga kan. Ya memang kalau di Jolotigo itu saya dengar toleransinya memang kadang kan katanya dari tokoh sana itu kan Lebaran ikut medoyo ya kan, ikut silaturahim, bahkan kan ketika saat kematian ikut saling gotong royong kan, seperti itu. Itu habis pengajian ada orang pakai apa itu yang topi putih kayak celana itu, saya kan tanya sama mereka, itu siapa? Itu Pak, orang-orang Hindu ikut rewang. Saya ketika pas Hindu apa Kristen? Hindu. Oh, ada Hindunya juga. Ada juga. Waktu saya di Bali, saya kan pernah diundang di Bali 2 kali itu. Pelantikan pengurusan Denpasar Bali itu. Itu juga sama, ada orang Hindu ikut rewang, noto kursi, nggih, andu pacetan.
Di sana toleransinya tinggi banget. Itu. Nah, cuman kadang-kadang yang kita sering lengah itu justru malah audienya yang sewu ya, Islam garis keras. Itu yang malah lebih sulit malah. Yang sewu. Itu malah lebih sulit kalau kita ajak dakwah mereka. Pengalaman saya pernah di Dunge pernah. Oh, yang dulu dulu pernah cerita ya. Iya pernah. Belum, masih baru beberapa menit suruh turun. Itu kan karena adanya tidak sama dengan kita. Yang paling pokok itu kalau sudah sama dengan kita, ya sudah mau dikasih apapun menerima. Maka saya punya kunci. Jadi ketika saya ngaji pasti tak buka dulu dengan sholawat. Mereka baca sholawat ya. Kalau sholawat bareng-bareng berarti dia bahasa kasir podo enone. Tapi kalau menanggapi, saya pernah di Bundaran di masjid kan nggak ada yang baca sholawat mas menanggapi itu. Nah, sehingga saya ketika masuk materi juga harus hati-hati karena beda ideologi. Nek sama ideologi bahasanya podo enone enjoy mas, mau pakai bahasa pun mereka menerima penak. Apalagi kalau kita punya koleksi lagu campur sari, lagu-lagu mocopat, dandang gula, malah mereka gampang menerima. Karena apa? Di kampung itu malah mereka lebih menerima dandang gula, mocopat. Nah, ini Pak Yai. Jadi terkait apa? Itu kan tadi objeknya ya. Nah, sekarang sikap yang dilakukan oleh mubalik. Nah, ini seperti apa? Supaya mungkin yang kadang kan umpan baliknya, tekniknya kan. Ini nih pertanyaan terakhir mungkin karena waktunya udah 30 menit lebih nih. Jadi umpan balik, terkadang kan maaf pendakwah itu kan ada yang sifatnya ya bikin humor ya, biar suasana hidup kan seperti itulah. Ini humor ini terkadang kan orang itu satu, kadang roasting ya, ya kadang gasai ya kan, kadang maaf agak ngomong kasar kan seperti itu. Nah ini sebagai seorang pendakwah atau mubalik bagaimana kan seperti itu? Kuncinya gini aja. Ayatnya Gusti Allah kayak kabur maktan indallahi antakulu malataf alun sing disampaikan kita nglakoni. Nggih bahasa Jawa nih ojo sampai sarung malaikat dituntumi bisa nasab sing nglakoni jargoni itu jadi ketika ketika menyampaikan ya betul-betul perintah kontak jutaan dhewe perintah sedekah ya nyontone sedekah dhewe lah. Kita wae perintah sedekah tapi ternyata gumet ya. Ya bahasane sing metu saka lambe dudu ati tapi kan nafsu. Nek nafsu kan mesti wong nolak, Mas. Jadi gampang saja kalau kita ngaji kalau ternyata sing metu kok nafsu. Mereka pasti nolak, tapi kalau yang keluar tuh hati, iso nglakoni ya insyaallah adem, gampang ditompo itu kan. Nah, itu apa ya? Jadi pengen nanya lagi nih Pak Yai. Jadi apa terkait kayak dalam hal umpan balik itu kan kita kan kadang kan tidak apa ya ketika saat penceramah atau pendakwah niatnya sih meramaikan ya kan gawe ger ya kan membuat biar tombong ngantuk kan seperti itu kan. Nah ini kira-kira apa ada ukuran ketika saat mungkin meng-roasting ya kan atau nggasai lah bahasa Pekalongan itu kan nggasai itu kan nggasai yang nggasai atau yang sekiranya ada sasaran yang ditarget kan seperti itu. Mungkin kalau orang yang sudah kenal nggak masalah. Contoh kan ketika saat jenengan ngisi pengajian ya kan saya juga ikut hadir itu kan saya sempat dicolek sama jenengan tapi saya sudah paham jadi nggak masalah. Cuman kan ini ketika saat orang yang tiba-tiba orang awam orang baru ditarget ya kan ditarget untuk apa ya mungkin lepas kontrol dan sebagainya lah ini langkahnya bagaimana? Saya paling pokok ya jangan sampai melampaui batas-batas kewajaran lah. Nah, karena manusia punya perasaan siapapun perasaan. Ya. Kemudian guyon tapi nek sampai keceluwekan ya bahaya. Apalagi sampai harga diri yang kita singgung, kemudian mereka tetap nggak akan terima. Berarti tetap memanusiakan manusia. Tapi artinya tidak memandang bahwa jamaah itu dari kategori dari kelompok apapun itu kan tetap memanusiakan manusia dan
memanusiakan manusia itu kan juga ajaran dari Rasulullah, ya. iya. Berarti kan termasuk Rasulullah mempraktekkan dalam hal dakwah memanusiakan manusia, termasuk tadi dengan lemah lembut, dengan akhlak yang baik, yang seperti itu. Gitu ya. Ini nggak terasa 30 menit lebih. Kita ngobrol bincang-bincang santai 30 menit lebih, ya kan. Ya nanti mungkin lain waktu kita bincang kembali, mungkin dengan tema atau pembahasan yang lain yang menarik, ya kan. Ya tentunya saya mohon maaf ini mengganggu waktu ini jenengan nih. Saya mohon sekali untuk hadir, ya kan, tadi telat sedikit. Itu pemirsa, sangat menarik penjelasan dari Pak Yai Syafiq gitu kan. Sebenarnya masih banyak pengalaman-pengalaman beliau yang belum dibagikan dengan kita, itu masih banyak gitu kan. Nanti mungkin lain waktu tema yang lain siap ya? Siap ya? Siap. Kalau untuk ento masyarakat saya siap ya. Siap 24 jam. Kalau pas gak ada jadwal aja. Oh gitu. Yang penting kalau siap nek pas lego. Iya. Itu. Siap. Itu pemirsa. Jadi nantikan episode berikutnya, ya kan. Tema berikutnya bincang-bincang dengan beliau ataupun bincang-bincang dengan tokoh yang lain, ya kan, dengan kiai yang lain, pembahasan tentang ya tema-tema tertentu. Barangkali mungkin ada yang request, wah ini bahasnya tema ini saja, ya. Ya nanti akan kami pertimbangkan, ya kan, akan kami diskusikan. Oh ini tema yang menarik apa ya? Barangkali dari pemirsa, dari audien, ya kan, memberikan masukan. Wah ini temanya seperti ini aja, ya kan? Itu malah bagus, nggak apa-apa. Bukan berarti hal seperti ini nanti saklek, ya kan, sepihak ini temanya ini enggak, ini kan kita welcome, ya kan, kita mau bahas apa kan, seperti itu. Gitu ya pemirsa, cukup dari saya selaku moderator, ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.